Habib Rizik bongkar kesepakatan tertulis di depan Budi Gunawan disaksikan Ma'ruf Amin. Oleh karena kami berusaha kombinasi gabungan solidaritas dan alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti, yakni dakwaan pertama pemilihan, yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2046 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Secara umum, suatu rumusan tindak pidana tidaknya memuat rumusan tentang a. Target hukum yang menjadi sasaran korban tersebut. B. Perbuatan yang dilarang, serahba, baik dalam bentuk melakukan suatu komision, tidak melakukan suatu komision, dan menimbulkan akibat kejadian yang ditimbulkan oleh pelaku. Dan C. Ancaman pidana. Yang lain lagi, jika Anda mengetahui Anda melakukan atau implikasinya, lalu dalam entengnya di berbagai media massa, menteri pendaya-gunaan aparatur negara dan informasi birokrasi yang pada Jokowi menyebut bahwa tes wawasan kebangsaan di KPK sama dengan Ritsus di zaman Orde Baru. Padahal Ritsus di zaman Orde Baru memastikan bahwa pegawai negeri tidak terkontaminasi ideologi PKI yang anti-Tuhan dan anti-agama. Sedangkan tes wawasan kebangsaan di KPK justru untuk memastikan yaitu ASN pegawai negeri untuk siap meninggalkan ajaran agama dan mencari kebangsaan kita. Poinnya adalah bahwa tuduhan kebohongan yang menjadi primer dalam dakwaan serta tuntutan majelis hakim, dari jaksa penuntut umum itu adalah ilusi dan halusinasi belaka. Kita bisa buktikan dengan beberapa fakta dan juga argumentasi yuridis yang insya Allah nanti dapat mematahkan klaim dari jaksa penuntut umum sehingga menjadi pertimbangan kepada majelis hakim yang kami muliakan. Habib Rizik bongkar kesepakatan tertulis di depan Budi Gunawan disaksikan Ma'ruf Amin. Terdakwa sekaligus pendiri Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab membacakan nota pembelaan atau pledoinya atas tuntutan jaksa dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Jakarta Timur. Dalam pledoinya ini, Habib Rizik Syihab membongkar pertemuan dengan sejumlah pejabat era kepemimpinan Joko Widodo. Pertemuan itu berada di Arab Saudi. Awalnya Rizik menyebutkan 2017, Menko Polhukam Wiranto menghubunginya. Wiranto mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi. Begitulah ungkap Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tak sampai di situ, Habib Rizik mengatakan Juni 2017 ia kembali berkomunikasi dengan pejabat dalam negeri. Kala itu ia bertemu secara tatap muka dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Habib Rizik hanya menjelaskan pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan tertulis. Hasil pertemuan itu sangat bagus. Kita buat kesepakatan tertulis hitam di atas putih yang ditandatangani oleh saya dan Komandan Operasional BIN Maijen TNI Agus Suhartadi di hadapan Kepala BIN dan timnya, yang kemudian surat itu dibawa ke Jakarta dan dipersaksikan, serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden. Di antara isi kesepakatan itu adalah stop semua kasus hukum saya dan kawan-kawan, sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog daripada pengerahan massa. Begitulah tugas Habib Rizik. Bertemu Kepala BIN dan Kapolri, Habib Rizik Syihab meminta Abu Janda dan Denny Siregar diproses hukum. Habib Rizik Syihab mengungkapkan di awal Juni 2017 bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan bersama timnya. Disebutkan pertemuan itu berlangsung di satu hotel berbintang 5 di kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya untuk menyetop semua kasus hukum yang menimpa dirinya bersama rekan-rekannya yang lain, sehingga tidak ada lagi fitnah kriminalisasi, dan sepakat mengedepankan dialog daripada pengerahan massa, serta siap mendukung semua kebijakan pemerintahan Jokowi selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan konstitusi negara Indonesia. Begitulah ungkap HRS saat membacakan pledoi atau nota pembelaannya sebagai terdakwa dalam kasus tes swab virus corona di Rumah Sakit Umi Bogor
pada Kamis 10 Juni 2021. Hasil pertemuan itu dibuat kesepakatan yang ditandatangani olehnya dan Komandan Operasional BIN kala itu, Maijen TNI Agus Suharto di hadapan Budi Gunawan. Kemudian surat itu dibawa ke Jakarta dan disaksikan, serta ditandatangani juga oleh Ketua Umum MUI Pusat Ma'ruf Amin, yang kini menjadi Wakil Presiden RI. Selanjutnya HRS pun mengungkapkan dirinya bertemu dengan Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolri sebanyak 2 kali, saat di Mekah pada tahun 2018. Pertemuan itu digelar di salah satu hotel di dekat Masjidil Haram, kota suci Mekah. Meski begitu, HRS mengajukan 3 syarat untuk mengabulkan kesepakatan tersebut. Permintaan pertama, Rizik meminta agar para penista agama seperti Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, dan semua yang menista agama untuk diproses hukum. Permintaan kedua yakni untuk menyetop kebangkitan PKI di Indonesia. HRS meminta kepada Tito agar amanat TEP MPRS RI nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan pelarangan PKI harus dijalankan dengan tegas. Kemudian HRS pun meminta penjualan aset negara ke asing. Ia meminta agar semua aset dan kekayaan negara sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu kasus pribumi Indonesia perlu diberi kesempatan bersaing yang sehat dan asing maupun asing, agar bisa jadi tuan di negeri sendiri dengan tanpa bermaksud diskriminasi. Begitulah katanya. Namun HRS mengatakan kesepakatan itu semua kandas. Hal itu diakibatkan adanya operasi intelijen hitam berskala besar yang berhasil mempengaruhi pemerintah Saudi. Hal itu lantas membuat dirinya dicekal dan tak bisa pulang ke Indonesia. Saya tidak tahu apakah ex-Menko Polhukam RI Wiranto dan Kepala BIN Budi Gunawan serta Tito Karnavian yang mengkhianati dialog dan kesepakatan, serta mereka terlibat dalam operasi intelijen hitam berskala besar tersebut. Begitulah tugas Habib Rizik. Terdakwa sekaligus pendiri Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab membacakan nota pembelaan atau pledoinya atas tuntutan jaksa dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Jakarta Timur. Dalam pledoinya ini, Habib Rizik Syihab membongkar pertemuan dengan sejumlah pejabat era kepemimpinan Joko Widodo. Pertemuan itu berada di Arab Saudi. Awalnya Rizik menyebutkan 2017, Menko Polhukam Wiranto menghubunginya. Wiranto mengajak saya dan kawan-kawan untuk membangun kesepakatan agar tetap membuka pintu dialog dan rekonsiliasi. Begitulah ungkap Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tak sampai di situ, Habib Rizik mengatakan Juni 2017 ia kembali berkomunikasi dengan pejabat dalam negeri. Kala itu ia bertemu secara tatap muka dengan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Habib Rizik hanya menjelaskan pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan tertulis.